Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suhu dan pemuaian. Di sini sudah ditampilkan suatu alat, yaitu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Dan jenisnya pun berbeda-beda. Ada termometer raksa dan alkohol, termometer bimetal, termometer hambatan, termokopel, termometer gas, dan pirometer. Di antara keenam jenis termometer ini, mungkin kalian sudah familiar dengan termometer raksa dan alkohol. Serta pirometer yang biasa kalian kenal dengan termogan yang digunakan untuk mengukur suhu untuk mengetahui apabila suatu individu itu terkena COVID atau tidak dengan adanya pengukuran suhu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas skala pada termometer. Pada saat kalian SMP sudah mengenal skala termometer, baik skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Untuk Celcius mempunyai titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius dengan skala 100. Kemudian Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Termometer Kelvin mempunyai titik beku 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin dengan skala 100. Dan Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 800 derajat Reaumur dengan skala 80. Dari skala yang sudah dipunyai oleh Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, maka nantinya kita akan dapatkan perbandingan 5 dibanding 9 dibanding 4 dan dibanding 5. Yang ini nanti digunakan dalam menentukan suhu perbandingan antara termometer Celcius dengan termometer yang lain atau sebaliknya termometer yang terhadap termometer Celcius. Kadang-kadang kita menjumpai soal yang merupakan perbandingan antara termometer P dengan termometer Q, atau mungkin termometer Celcius dengan termometer X atau yang lainnya. Biasanya dalam soal seperti ini kita disuruh mencari berapa skala yang ditunjukkan oleh suatu termometer yang harganya sama dengan termometer yang lainnya yang sudah diketahui. Untuk soal jenis seperti ini, kita akan menggunakan persamaan sebagai berikut. Di sini, di sebelah kiri adalah termometer P, sedangkan di sebelah kanan adalah termometer Q. Di mana suhu dikurangi dengan titik lebur, kemudian titik didih dikurangi dengan titik lebur dari termometer P, sama dengan suhu yang ditanyakan pada termometer Q dikurangi dengan titik lebur dibagi dengan titik didih dikurangi dengan titik lebur pada termometer Q. Maka nanti kita akan dapatkan berapa besarnya skala pada termometer Q, di mana di sini dinotasikan dengan TQ. Untuk termometer alkohol dan air raksa yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk termometer alkohol, kelebihannya memiliki jangkauan pengukuran suhu yang besar walaupun tidak secepat raksa, dan pemuaian alkohol bersifat teratur terhadap kenaikan suhu dan harganya pun lebih ekonomis. Sedangkan kekurangannya untuk alkohol, dia mempunyai titik didih terlalu rendah, sekitar 78 derajat Celcius. Sedangkan termometer Celcius mempunyai titik didih 100 derajat Celcius. Dan alkohol juga mempunyai kekurangan membasahi dinding tabung, sehingga pengukuran ini dianggap kurang akurat. Untuk termometer yang berisi air raksa, warna air raksa sangat mengkilap sehingga mudah untuk membacanya, dan raksa cepat memuai dan memiliki jangkauan pengukuran yang besar dan tidak membasahi dinding. Dan satu lagi, pemuaian raksa teratur terhadap kenaikan suhu.
Ini kelebihannya, dan kekurangannya, air raksa mempunyai harga mahal dan merupakan zat beracun, dan raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Suatu zat apabila kita kenai suhu, tentunya dia akan mengalami pemuaian. Nah, pemuaian di sini kita bagi menjadi 3, pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Untuk zat padat sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang, di sini kita mengenal panjang akhir dan pertambahan panjang. Panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang. Dan pertambahan panjangnya delta L sama dengan L0 alfa kali delta T. L0 adalah panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, dan delta T beda suhu antara suhu akhir dengan suhu awal. Untuk pemuaian luas, kita akan jumpai luas akhir dan pertambahan luas. Untuk luas akhir sama dengan luas mula-mula ditambah dengan pertambahan luas. Pertambahan luas sendiri sama dengan delta A sama dengan A0 beta kali delta T. A0 adalah luas mula-mula, beta koefisien muai luas, dan delta T adalah selisih suhu akhir dengan suhu awal. Selanjutnya kita akan membahas pemuaian volume. Pemuaian volume ada volume akhir dan penambahan volume. Volume akhir sama dengan volume mula-mula ditambah dengan pertambahan volume, di mana pertambahan volume sama dengan V0 gamma delta T. V0 adalah volume mula-mula, gamma koefisien pemuaian volume, dan delta T selisih suhu akhir dengan suhu awal. Dari sini kita akan dapatkan hubungan koefisien pemuaian. Koefisien pemuaian alfa adalah miliknya pemuaian panjang. Itu sama dengan 2 kali beta, yaitu miliknya koefisien muai luas, dan sama dengan 3 alfa. Supaya kalian lebih jelas, sekarang kita bahas kembali untuk pemuaian zat cair dan pemuaian zat padat. Untuk pemuaian zat cair hampir serupa dengan pemuaian pada volume, di mana kalau suatu zat cair diberikan suhu akan mengalami kenaikan suhu dan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Khusus untuk zat cair, di sini ada sifat yang dinamakan anomali air, di mana pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami penyusutan, sehingga massa jenisnya meningkat. Sedangkan untuk pemuaian zat gas, juga sama dengan pemuaian volume, hanya saja untuk koefisien muai volume gamma diganti dengan 1/273. Demikian tadi untuk pembahasan suhu dan pemuaian. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan suhu dan pemuaian baik pada zat cair, dan gas. Kita lanjutkan untuk pembahasan soalnya. Di sini disajikan 2 termometer S dan T yang digunakan untuk mengukur suhu zat cair. Termometer S diukur dalam satuan derajat S, sedangkan termometer T diukur dalam satuan derajat T. Hasil pengukuran kedua termometer tersebut ditunjukkan seperti pada gambar. Pada gambar disajikan termometer S mempunyai titik beku min 6 derajat S dan titik didihnya 84 derajat S. Sedangkan termometer T titik didihnya 132 derajat T. Dan titik bekunya ditanyakan. Di sini pada saat termometer S menunjukkan 33 derajat S, maka termometer T menunjukkan 40 derajat T. Kalian disuruh menentukan berapa titik beku dari termometer T.
Dari persamaan yang sudah diberikan sebelumnya, saat kita menguraikan tentang suhu, kita dapatkan persamaan TS dikurangi dengan TBS. Ini adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer S dengan titik beku S dibagi dengan titik didih dari termometer S dikurangi titik beku termometer S, sama dengan suhu yang ditunjukkan pada termometer T dikurangi titik beku dari termometer T dikurangi dibagi dengan titik didih termometer T dikurangi titik beku dari termometer T. Pada termometer S ditunjukkan di sini skala 33 derajat S. Kita tulis 33, kemudian titik bekunya min 6 dibagi dengan titik didihnya 84 dikurangi titik beku sama dengan yang ditunjukkan termometer T skalanya 47 dikurangi titik beku yang kita cari, kemudian titik didihnya 132 dikurangi titik beku dari termometer T. Kita selesaikan 33 ini menjadi positif, hasilnya 39, ini 90 sama dengan 47, titik beku dari termometer T 132 titik beku termometer T. Ini kita sederhanakan supaya nanti kita tidak menghitung terlalu banyak angka. Kita bagi 3 sehingga kita dapatkan 13 dengan 30, sama-sama kita bagi 3 tetap 37 TBT 132 TBT. Setelah itu kita kalikan silang 13 132 dikurangi TBT sama dengan 30 47 dikurangi TBT. Ini kita selesaikan kaliannya, kita dapatkan hasilnya 1716 dikurangi 13 TBT sama dengan 1410, 30 kali 47 dikurangi 30 TBT. Yang mengandung variabel TBT kita kelompokkan jadi satu, jadi min 13 TBT min 30 pindah sisi kiri menjadi positif 30 TBT 1410 dikurangi 1716. Hasilnya di sini kita dapatkan 13 dikurangi dengan 30 hasilnya 17 TBT 1410 dikurangi 1716 min 306, maka TBT kita dapatkan min 306 dibagi 17 sama dengan min 18. Jadi kita dapatkan untuk titik beku dari termometer T itu sama dengan min 18 derajat termometer T. Untuk soal yang kedua, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan pemuaian. Kalau soal pertama tadi kita berkaitan dengan suhu, maka soal 2 ini berkaitan dengan pemuaian. Di sini disajikan sebuah bejana terbuat dari baja berukuran 5 liter diisi penuh dengan cairan aseton. Bejana dan aseton dipanaskan sehingga suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Berdasarkan pemanasan ini, volume aseton yang tumpah berapa? Jika diketahui koefisien muai volume aseton 1,5 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Dari soal ini kita dapatkan data
Dari volume bejana 5 liter, ini merupakan volume awal, jadi V0. Kemudian dipanaskan, suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jadi tadi V0-nya sama dengan 5 liter, kemudian delta T-nya 60 dikurangi 30 sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai volume aseton 1,5 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Ditanyakan volume yang tumpah. Jadi volume yang tumpah itu sama dengan delta V. Kita cari dulu untuk volume akhir ketika dipanaskan. Dengan persamaan VT sama dengan V0 1 plus gamma kali delta T. V0 nya 5 liter, kemudian gammanya 1,5 10 pangkat min 4 dikalikan 30. 5, 1, ini kita jumlahkan, kita kalikan 1,5 10 pangkat min 4 dengan 30, maka kita dapatkan 0,0045. Setelah itu kita selesaikan, kita kalikan seperti biasa, 5 ditambah dengan hasilnya. Ini tadi kita dapatkan ini dulu 5 kali 1,0045, jadi kita kalikan sehingga kita dapatkan 5,0225 liter. Ini adalah volume akhir. Berapa volume yang tumpah? Volume yang tumpah sama dengan VT, volume akhir dikurangi volume awal. Jadi 5,0225 dikurangi 5 liter. Jadi yang tumpah 0,0225 liter. Demikian tadi pembahasan tentang suhu dan kalor. Pelajari dengan baik di masa pandemi ini. Kemudian kalian selesaikan 2 soal berikutnya supaya kalian lebih mahir dalam penyelesaian soal suhu dan pemuaian. Selamat mencoba dan tetap di rumah saja. Jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih.